Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin, ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha ila halik amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu, kita kembali melanjutkan kajian kitab ya. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas, masih ada yang ingat tentang apa? Masih tentang elemen unsur-unsur dari surga ya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin ya. Kita sudah membahas temboknya, dindingnya surga ya. Tanahnya surga dari apa ya. Kalau di surga sedikit mereview tanahnya saja dari emas, dari perak ya, dari zamrud ya. Kalau kita di sini tanahnya dari apa? Ya tanah ya, kotoran semua ya. Sungainya gimana ya, sudah kita bahas juga. Di sini kita masuk bahkan di sini ada hadis tertentu bahwa Gunung Uhud ruknun min arkanil jannah ya. Salah satu tiang Gunung Uhud itu adalah salah satu tiang yang ada di surga. Uhudun ala babin min abwabil jannah wa ghairu ala babin min abwabin nar. Bahkan dalam hadis yang lain, Gunung Uhud itu adalah satu tiangnya ada di surga, satu tiangnya ada di mana? Di neraka ya. Nah ini Gunung Uhud ya. Ada yang semisal dari apa? Semisal dengan hadis ini berkaitan misalnya Sungai Nil, Sungai Efrat ya. Terkadang ada bermakna konotasi ya. Di sini ghuraful jannah wa qusuruha wa buyutuha wa masakinuha. Nah ini penting juga nih ya, kamar-kamar yang ada di surga, istananya, rumah-rumahnya ya seperti apa ya. Tentunya sebagaimana pernah saya sampaikan, berbeda dengan kamar hotel yang ada di dunia. Semegah-megahnya yang ada di dunia itu tidak ada apa-apanya ya. Orang di dunia pada berkonflik ya, berebutan berkaitan dengan dunia. Justru kita sebagai orang beriman, wadzalika falyatanafasil mutanafisun, harus berlomba-lomba dengan kenikmatan yang ada di surga ya. Biasanya memang ini sedikit saya mereview ya. Biasanya sebelum kajian saya mengupdate kondisi kepalestinaan ya, mungkin sekitar 5 menit mungkin ya. Jadi kondisi kepalestinaan sekarang ini beritanya tidak semarak sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelum-sebelumnya marak karena memang wartawannya lumayan juga, masih banyak. Nah sekarang ini wartawan lokal atau wartawan yang ada di Gaza sudah semakin sedikit ya. Sudah semakin sedikitnya karena ada yang sudah syahid atau mungkin luka-luka ya. Nah target kenapa mereka bisa jadi syahid, luka-luka, itu menjadi target daripada Israel. Jadi mana yang wartawan dari drone mereka, dari drone udara
pakai apa rompi wartawan, nah itu ditarget. Nah makanya disitulah para wartawan banyak yang syahid. Jadi berita, anggaplah di lapangan ada 10 kejadian, karena wartawan semakin sedikit, ya mungkin yang tersampaikan ke dunia internasional hanya 4 atau 5 saja, ya. Jadi nggak semuanya. Kalau dulu kan A sampai Z itu ada gitu. Misalnya ada yang jatuh dari pohon, misalnya di TPC RT sekian RW sekian, tahu gitu ya. Kalau sekarang paling kalau ada kejadian yang di gerbang saja, ya. Nah ini itu yang pertama. Yang kedua, kontainer bantuan itu kan masuknya itu kalau nggak lewat Mesir, lewat Yordan, ya. Itu pun ada namanya Ma'bar Karom Abu Salim. Ma'bar Karom Abu Salim ini gerbang itu di daerah teritorial Israel, atau bahasa lainnya adalah Palestina yang sedang dijajah. Ma'bar Karom Abu Salim namanya. Nah kalau ada kontainer lewat Yordan, nah itu lewat situ, pintu gerbang logistik Karom Abu Salim namanya. Dari Mesir pun lewat situ. Nah gerbang Karom Abu Salim ini memang khusus logistik, ya. Nah itu dalam teritorial Israel atau Palestina yang sedang dijajah. Nah itu tidak jauh dari gerbang Rafah. Gerbang Rafah itu gerbang perpindahan manusia, ya, imigrasi lah. Nah itu pun sudah hancur, ya. Makanya ini kaitannya dengan isu relokasi dengan evakuasi 1000 ini. Ya, nah ini kaitannya dengan ini, ya. Tempat satu-satunya rakyat Gaza untuk bisa keluar itu adalah lewat gerbang Rafah ini, yang imigrasi, ya. Nah itu udah hancur, jadi mereka nggak bisa keluar. Yang dari luar nggak bisa masuk karena udah hancur, udah dikuasai oleh Israel. Jadi sipil itu udah mundur dari perbatasan itu, ya. Ada satu lagi Ma'bar Erez namanya. Ma'bar Erez itu di sebelah utara. Nah itu pun biasanya orang-orang Eropa lewat situ, ya, bukan sipil Palestina. Nah ada sipil Palestina itu pun sudah persetujuan dengan Israel. Nah itu sudah dikelola oleh Israel, ya. Erez namanya, di daerah utara. Kalau selatan tadi gerbang Rafah. Nah gerbang Rafah ini dikelola oleh Mesir, dikelola oleh orang Palestina. Jadi nggak ada tuh unsur Israel, walaupun di unsur Israelnya ya lewat orang-orang Mesirnya, ya. Tapi itulah yang ini. Kalau Ma'bar Erez ini bisa, ya, tapi itu memang harus koordinasi dengan Israel dan lain-lainnya. Itu pun anggaplah tidak dianggap gitu, ya. Kalau sebelum perang terkadang ada saja yang sakit, dia ke tepi barat lewat sini, ke Yordan lewat sini, ya, orang-orang bule, ya, yang menjadi aktivis kemanusiaan lewat sini. Nah dalam artian berarti kan kita kembali kepada judul relokasi. Nah kalau relokasi kan memindahkan orang Palestina secara permanen. Nah ini secara tidak langsung penjajahan secara halus. Nah ini sama sekali tidak kita terima. Bahkan pemerintah kita sudah tegas, ini kita relokasi sama sekali enggak setuju. Ya ini penjajahan secara halus. Nah yang pro kontra itu konsep yang kedua, apa itu? Evakuasi, ya. Evakuasi kan kalau kita secara definisi memindahkan orang, menyembuhkan orang, dikeluarkan dulu, nanti dibalikin lagi. Nah itu evakuasi, ya. Jadi nggak permanen. Kalau udah sembuh, sudah aman, balik lagi. Tapi permasalahannya 90% pengamat Timur Tengah, apalagi para penduduk Gaza sudah paham tuh hal-hal kayak gini. Kalau ada orang dievakuasi pada masa-masa ini, 90% tidak bisa balik lagi, ya. Memang pemerintah kita dikedepankan apa? Kemanusiaan, ya. Bahkan kita rakyat Indonesia kemanusiaan, pengen nolong orang Gaza, udahlah di rumah sakit apa yang terdekat sini gitu kan, ya. Tapi tidak semudah itu, ya. Karena itu tadi yang saya sampaikan, kemauan dari Israel dan Amerika itu emang seperti itu, pengen orang Gaza keluar dari Gaza, ya, dengan cara apapun.
entah itu dengan dibunuh, ya, entah itu dengan diusir, kan nggak berhasil tuh kemarin tuh, ya. Dari utara digiring ke tengah, ke selatan, ternyata mereka nggak mau ke Mesir, ya. Akhirnya dibunuhin aja tuh, ya. Jadi udah sekitar 60.000, itu pun mereka capek ngebunuhin, ya. Nah, lewat pesawat itu lebih sulit daripada lewat darat. Makanya mereka ingin ngebunuhin orang Palestina itu lebih mudah bagi mereka lewat tank-tanknya, tank-tank mereka, atau lewat darat ngebomin bangunan-bangunan, itu lebih murah, kosnya lebih murah bagi mereka Israel. Tapi kalau lewat pesawat tempur, kan kita sering mendengar juga kan, bangunan ini itu bagi mereka kosnya tinggi dan lebih sulit dan lebih lama, ya. Makanya mereka ideal bagi mereka orang Israel, orang Gazanya keluar Gaza, ya, dengan cara apapun, ya. Nanti bangunannya tinggal dihancurin sama mereka pakai bom apalah, pakai tank lah, itu kosnya lebih murah. Dan mereka tidak bisa untuk menghancurkan lewat darat tadi kecuali orang Gazanya udah nggak ada. Kalau orang Gazanya masih ada, nggak berani mereka lewat. Misalnya nih TPC nih mau dihancurin sama Israel, ya. Tapi penduduknya masih ada, nggak berani orang Israel tuh ke gerbang sini, ya. Tapi kalau orang TPC-nya udah diiming-iming, misalnya, udahlah, udah tinggal ente di mana, di Hotel Sudirman, udah dikasih 1 apartemen setiap orang, ya, diiming-iming gitu. Ini kan kosong. Nah, itu baru berani mereka orang Israel masuk ke TPC, ya. Karena kenapa ya? Karena mereka takut, pengecut. Kalau masih ada orang, nggak berani mereka dari jauh, beraninya dari pesawat. Nah, ini dari satu sisi berarti kan memang mereka ingin menjajah secara halus, secara kasar dengan membunuh, secara halus yaitu dengan kedok evakuasi yang mereka gembor-gemborkan. Nah, digembor-gemborkannya yaitu deal-dealan antara Israel dengan Amerika, ya. Israel dengan Amerika. Makanya Trump itu all out ya untuk membantu Israel, ya. Biden pun seperti itu, ya, sama saja. Semua siapapun presiden Amerika itu pasti di belakangnya sembilan naganya Israel lah kalau bahasa kita di sini, ya. Jadi pertama Amerika melobi Yordan dengan Mesir untuk evakuasi itu ke Mesir atau ke Yordan, ya. Mesir rezim, ya, tidak menyeluruh, tapi rezim Mesir dengan Yordan kita tahu bersama itu mereka sudah mendukung Israel secara sembunyi-sembunyi, ya, secara sembunyi, walaupun di media menolong secara kemanusiaan dan lain-lain, tapi secara sembunyi-sembunyi rezim Yordan, rezim Mesir itu sudah kong-kalingkong deal-dealan dengan Amerika, dengan Israel di belakang layar. Nah, tapi dalam hal ini Mesir nggak mau, ya, nggak mau apa? Nggak mau penduduk Gaza dievakuasi ke Mesir. Nah, itu kan kalau sudah dievakuasi ke Mesir, nggak bisa tuh balik lagi, sulit. Itu apa yang akan mereka lakukan Israel di Gaza kalau sudah tidak ada orang? Pertama, bangunan yang ada dihancurkan. Yang kedua, mereka membangun kota yang baru, ya. Ya, makanya Trump dengan meme-memenya di mana di media sosial ingin membangun yang tempat judi di Amerika terbesar itu apa? Las Vegas, ya. Ya, atau di Hong Kong. Nah, kayak gitu mereka mimpinya dia. Wow, jadi Gaza jadi anggaplah Singapura dan lain-lain, tapi yang menduduki kota yang akan dibangun tadi siapa coba? Bukan orang Palestina, ya. Itu orang Israel, ya. Berarti kan penjajahannya, dia menguasai Gaza atau menjajahnya berhasil. Nah, tadi yang rumahnya udah dihancurin, katanya dijanjiin akan dapat rumah baru, mustahil itu, nggak bisa tuh balik lagi. Udah rumahnya udah ditempatin sama orang Israel. Ibarat tadi, ya, kita di TPC misalnya, udahlah sementara di Sudirman dulu, nanti kita bangun setiap rumah 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai. Ketika sudah dibangun ternyata yang nempatin siapa? Bukan Pak Doni, bukan Pak Adel, tapi bahasa apa? Israel, ya. Ya, itu kan dikadalin bahasanya. Ini bahasa Buya Anwar Abbas, ya. Tapi memang seperti itu, itulah tujuan daripada Amerika Israel mengevakuasi seperti itu. Nah, kembali lagi kepada Mesir. Kenapa dia nggak mau? Mesir pun walaupun ada hubungan
hubungan tertentu dengan Israel, dengan Amerika, tapi dalam hal ini dia nggak mau. Kenapa? Kalau penduduk Gaza yang begitu ada sekitar 2 juta, ya, anggaplah 1,5 juta saja dievakuasi ke Mesir, Mesir 80 sampai 90% akan chaos, ya. Kita di Mesir tahu perpolitikan di Mesir. Mesir pun inflasinya tinggi, ya. Kita tahu demografi di Mesir, orang IM itu kan embrionya di mana? Di Mesir, ya. Nah, mereka orang-orang IM ini sedang nunggu-nunggu, kan mereka kan yang sah secara pemerintahan dulu Dr. Mursi yang sudah almarhum, ya, di penjara. Justru yang rezim Mesir sekarang itu kan hasil apa? Hasil kudeta, ya. Nah, sekarang ini mereka menyusun kekuatan di grassroots Mesir, tapi kan saking anggaplah ya semua tidak ada yang kuat kecuali Allah, ya. Tapi kalau pakai kacamata manusia, rezim Mesir memang itu rezim militer seperti zaman Soehartonya kita dulu, ya. Ya, Sisi, ya. Dari RT RW semua rata-rata militer, dipegang sama militer. Makanya memang mencokol gitu. Nah, tadi kita kembali, kalau misalnya evakuasi orang Gaza ke Mesir, mereka sudah ada hitung-hitungan, ya. Misalnya ke Sinai Utara, nah, nanti itu akan kacau, ya, secara sosial masyarakat, ya. Lalu mungkin akan kacau perang saudara. Nah, kalau sudah ada perang saudara, itu akan merugikan atau membahayakan rezim Mesir, ya. Takutnya seperti yang ada di Suriah. Nah, itu yang walaupun kebijakan IM di Mesir, Ikhwanul Muslimin, kebijakannya tuh non senjata, tidak mau perang, ya, seperti di Suriah misalnya, kan dikuasain oleh rezim Bashar Assad, ya. Sunni dibantai jutaan, bukan, kalau di Gaza baru puluhan ribu, di Suriah sudah jutaan, ya. Di Yarmouk, Kem Yarmouk dan lain-lainnya, ya. Nah, melihat dari itu orang-orang IM melalui, anggaplah mereka memutuskan tidak ngangkat senjata ke Sisi, ya, ke rezim kudeta. Tapi dengan apa? Yaitu tidak, intinya nggak dengan cara perang lah. Nah, ini efeknya tadi tuh, kalau misalnya orang Gaza masuk ke Mesir, ya, sekitar 2 juta, ya, anggaplah yang dievakuasi 1 juta. Nah, itu akan secara demografi akan infiltrasi antara orang Mesir dengan Palestina. Itu ranah-ranah perang saudara akan lebih besar. Nah, begitu juga Yordan, ya. Nah, apa kaitannya dengan pemerintah kita? Nah, pemerintah kita tidak tahu, ya, apakah pemerintah kita, makanya MUI, ya, berkaitan dengan rencana evakuasi 1.000 awalan. Nah, ini rekomendasinya adalah dikaji ulang, ya. Nah, saya yang kebetulan pernah tinggal di Gaza, yang anggaplah pernah tinggal di Mesir juga, ya kurang lebih tahulah geopolitik yang ada di Timur Tengah sana. Rekomendasi saya tidak dievakuasi, ya, tetap di Gaza Palestina, orang Palestina. Lalu kalau pengen sisi kemanusiaan, yang ideal adalah ya bangun rumah sakit, kirim dokter dari Indonesia, ya, kirim medis, ya, dan lain-lain, kirim misalnya pasukan TNI kita di sana untuk mengamankan rumah sakit kita, ya. Kalau ada orang Israel ngebunuh 1 TNI kita saja, nah itu sudah ranahnya negara, ya. Nah, itu akan diuji kita, ya. Tapi kalau misalnya evakuasi, kan kita menerbangkan pesawat dari sini, Boeing atau apapun, taruh di Gaza. Nah, di Gazanya orang Palestina 1.000 misalnya, bawa ke sini, itu pun akan menimbulkan permasalahan baru secara tidak langsung, ya. Nah, itu makanya kata Buya Anwar Abbas, dikadalin kalau bahasa saya, kita ingin berbuat kebaikan, kemanusiaan, tapi secara tidak langsung akan menimbulkan kemadaratan kepada siapa? Saudara-saudara kita di Palestina. Yang pertama tadi apa? 90% saya pribadi mengatakan tidak akan bisa balik lagi. Itu 1.000, ya. Nah, efeknya apa? Efeknya tadi kalau sudah 1.000, yang tetangga-tetangga Palestina seperti Yordan, Mesir yang awalnya menolak, ya, itu akan apa? Malu. Nih yang jauh aja
ngevakuasi 1.000. Nah, saya juga, nah itu akan itu tuh ya. Jadi Amerika sama Israel akan berhasil gitu mengosongkan Gaza ya. Kita kembali lagi, nah kalau misalnya anggaplah berhasil dievakuasi 1.000 ke mana, ke Indonesia. Walaupun tadi saya katakan sisi kemanusiaan, walaupun perlu dikaji ulang sebagaimana rekomendasi dari MUI, di Indonesia pun kita tahu bahwa tabiat, adat, istiadat kita berbeda dengan saudara kita Palestina. Walaupun secara akidah kita disatukan lewat Islam, tapi anggaplah bapak saja ya, orang Bekasi, orang Sumatera, orang Jawa ya, untuk bisa tinggal di Papua ya, di pedalaman Papua, harus ada adaptasi nggak? Harus ada adaptasi. Makanannya harus apa yang kayak di gulung-gulung tuh, kayak aci itu, papeda apa? Sagu ya. Nggak ada nasi pokoknya, papeda ya, dan lain-lain. Belum adat istiadat cara ininya. Nah begitu juga orang Palestina. Karena saya merasakan sendiri ya, istri saya orang Palestina, kesini itu untuk bisa adaptasi ya minimal 2 tahun 3 tahun dan lain-lainnya. Nah ini ya, belum lagi yang 1.000 ya, akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan yang kan namanya orang Palestina ya, nggak semuanya malaikat ya. Kita di media, wah orang Palestina begitu luar biasa, tapi anggaplah 1.000 di rumah sakit. Kan mereka ada oknum-oknum yang tidak baik juga. Nah disitulah akan menimbulkan gesekan secara sosial ya, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya ya. Jadi memang sudah tepat rekomendasi dari PMUI harus dikaji ulang. Kalau saya pribadi merekomendasikan jangan dievakuasi, tetapi apa tadi itu ya, rumah sakit di sana, kirim dokter, kirim TNI kita untuk mengamankan rumah sakit. Jadi kalau IDF pengen ngebunuh TNI kita, berarti kan ranahnya nantang kita. Jadi kita diuji ya, secara kekuatan militer berani nggak membalas itu, karena sudah dibunuh TNI kita secara zalim sama IDF. Nah ini ya. Nah apa kaitannya dengan misalnya presiden kita melobi sana ini asumsi ya, berkaitan dengan isu tarif Trump, apakah ada kaitannya? Nah ini sudah di luar apa yang ada beredar di masyarakat ya, ini masih asumsi, apakah ada kaitannya begini dan begitu. Nah itu Allah alam bisawab ya. Nah ini sekilas ya berkaitan ke Palestinaan. Kita kembali ke surga ya, tadinya 5 menit jadi 15 menit Pak Adel ya. Nah Ghuraful jannah wa kusuruha wa buyutuha maskina. Ini kita kembali kepada kamar yang ada di surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah dalam ayat dalam Al-Quran, lakinil ladina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyah tajri min tahtihal anhar ya. Dalam ayat yang lain, wahum fil ghurufati aminun ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaruna. Ini ya. Jadi kaitannya bahwa surga itu ada bilik-bilik ya. Kalau bahasa kita bilik ya, kalau yang sebenarnya ya memang kamar yang begitu luks ya. Kalau kita di dunia, tadi saya sampaikan analogikan kamar, kalau saya lihat di media sosial ada hotel misalnya samping pantai yang view-nya itu langsung pantai ya, dalamnya mewah atau view-nya langsung pegunungan, itu di dunia. Apalagi tentunya di surga ya. Belum lagi ditemenin oleh siapa? Bidadari. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dapat bidadari. Amin ya rabbal alamin. Inna ahlal jannah yatara'una ahlal ghurab min fawqihim yatara'unal kaukab. Nah, bahkan di sini dikatakan jadi antara satu kamar dengan kamar yang lainnya itu bisa saling lihat. Ya, jadi seperti apa? Melihat bintang, misalnya saya di sini Pak Adel tuh mohon izin Pak Adel nih, mudah bisa jadi Pak Adel masuk surga duluan ini, amin ya rabbal alamin ya. Jadi kamarnya Pak Adel ngelihat, tuh Pak Doni di atas saya tuh ya, apa amalan Pak Doni dulu di TPC ya, padahal bareng-bareng, nah itu seperti itu ya. Atau melihat ke bawahnya, si fulan dan lain-lain. Ini yatara'una kama yatara ayunal kaukab ad-durri al-ghabir fil ufuk. Jadi antara satu kamar atau satu bilik atau satu istana dengan istana yang lainnya bisa sambil saling lihat, si fulan tuh kamarnya di situ, istananya di situ dan lain-lainnya ya.
Rijalun, nah di sini qala Rasulullah bala walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa sadaqul mursalin. Qaul ya Rasulullah tilka manazil anbiya la yuballighuha ghairuhum. Jadi di situ para sahabat kepo kalau bahasa kita sekarang ya. Ya Rasulullah, itu kayaknya levelnya para nabi ya. Dan kita nih bukan levelnya itu katanya. Qala Rasulullah bala, itu betul ya. Jadi memang yang paling atas itu memang derajatnya atau istananya para nabi. Rijalun, baru yang ke bawahnya apa kata Rasulullah? Rijalun amanu billah wa sadaqul mursalin ya. Yang di bawahnya para nabi itu levelnya para orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para nabi. Nah, berarti kan para sahabat umatnya ya, yang kalau bahasa dalam Al-Qur'an rijal atau rajul itu pernah saya sampaikan berat ya, yang punya amanah, yang punya beban umat, yang punya tokoh lah kalau bahasa kita. Rijalun amanu itu berat memang dalam hadis, dalam Al-Qur'an. Kalau rijalun shadaqu ma'ahadullah tuh ke dalam ayat ada juga ya. Di sini rijalun amanu billah. Jadi rajul ini adalah orang yang memegang amanat untuk kemaslahatan bersama ya. Nah ini rijal. Tapi apa dengan iman kepada Allah wa shadaqul mursalin. Inna ahlal jannah la yatara'awnal ghurfa fil jannah kama tatara'awnal kawkab fis sama. Inna fil jannah ghuraf yara zahiruha min batiniha. Nah ini dikatakan di sini bisa dilihat luar ke dalam, dalam keluar. Berarti kan tembus pandang, ya. Wa batinuha min zahiriha. Nah, kalau kita di Indonesia ada konsep yang apa, toilet apa yang kalau di Jepang itu kalau dari luar ke dalam bisa kelihatan, tapi kalau ada orangnya pintunya ditutup, dari luar nggak bisa lihat ke dalam, dari dalam bisa lihat keluar. Nah itu di dunia ya. Nah teknologi di surga ya lebih canggih lagi ya, bisa jadi ya lebih canggih daripada penemuan-penemuan teknologi yang ada di zaman sekarang. Qalu liman ya Rasulullah. Nah, jadi para sahabat nanya, nah ini untuk siapa nih ghuraf tadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ghurafum min fawqiha ghuraf. Jadi memang redaksi dalam Al-Qur'an kamar di atasnya kamar, ya. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, kalau kita kan kamar di atasnya kamar, oh mungkin lantai 3 dengan lantai 4. Kalau analogi kita di dunia, hotel bintang 5 lantai 7 dengan lantai 8 ya, tapi di sini ternyata jauh ya, dari lantai 3 ke lantai 4 seperti kita melihat bulan. Oh ternyata Pak Adel di lantai 7, saya di lantai 6. Dulu padahal kita bareng-bareng sama Pak Adel makan bubur gitu kan. Apa nih amalan Pak Adel? Oh ternyata Pak Adel mungkin sedekahnya luar biasa, sembunyi-sembunyi gitu kan ya, dan lain-lain ya Pak Adel ya, amin ya rabbal alamin ya. Qalu liman ya Rasulullah, untuk siapa itu? Liman atabal kalam. Nah ini ya. Yang pertama adalah atabal kalam, yang lunak atau bagus tutur katanya. Nah ini ya. Nah ini ternyata ini yang pertama nih ya. Kalau ada orang di dunia ini tutur katanya apa? Cemooh ya, jelek, bentar-bentar ngehina, bentar-bentar memfitnah, bentar-bentar berbohong, bentar-bentar menggibah. Nah ini nggak masuk nih ya. Atau bal kalam ini dia kalau menghukumi orang ya baik gitu, kecuali memang yang benar-benar jelas ya, benar-benar kafir misalnya, benar-benar nggak baik ya. Atau dalam fikihnya kalau ingin menjelaskan bahaya seseorang, nah itu nggak apa-apa ya. Yang kedua, wa'at amat to'am, dan memberikan makan orang lain ya. Bahkan dalam hadis yang lain, man at'ama mu'minan hatta yushbi'ahu yadkhulul jannah haitsu sya'a. Fima ma'na ya. Barang siapa yang memberikan makan seorang mukmin sampai dia kenyang ya, itu dimasukkan ke dalam surga yang manapun yang dia suka. Kita ngenyangin orang, satu orang itu berapa sih budgetnya? Bawa ke nasi padang 20.000 ya kan?
kasihlah jusnya yang harga berapa? 5.000 atau 10.000 jus tuh. 10.000 lah ya. Nah, 30 ya. Kasihlah kerupuknya tuh ya. 35 ya udah bisa bikin kenyang ya. Bawa Pak Owi ya, ditanya Pak Adel, Pak Owi ya, Pak Owi 35 udah kenyang loh, udah kenyang ya, udah kenyang ya. Ya kecuali Pak Owi nambah ya, jadi budgetnya 50.000. Nah ini kan berarti kan man'at wa'at amat to'am ya, memberikan makan. Nah ini redaksi dari hadis yang lain, mukminan, orang yang beriman. Ya kalau orang yang yang tukang maksiat, yang zalim, nah itu tenaganya buat maksiat, tenaganya berbuat zalim ya. Nah ini kaitannya dengan tadi ke Palestina. Kalau kita donasi kepada Palestina, itu udah luar biasa tuh. Mudah-mudahan kita masuk surga semua ya. Amin ya rabbal alamin. Wa bata qa'iman wan nasu niyam. Nah yang ketiga adalah dia qiyamul lail, dia berjaga atau dia tidak tidur sedangkan manusia sedang tidur. Maksudnya apa? Mungkin bisa bermakna itikaf, atau yang lebih lumrah lagi inilah bermakna jam kita subuh jam berapa? 4:30 ya, 5:35 ya kurang lebih, 5:37 ya, 5:34 kalau di jam fajar saya ya. Nah ini kalau misalnya jam 4 kan banyak orang yang masih tidur. Kita jam 4 sudah bangun, sudah tahajud, sudah zikir ya, udah merenung di hadapan Allah, nangis. Nah ini bata wan nasu qiyam. Nah ini ya, wan nasu niyam ya. Nah bahkan di sini ada lagi nih ya. Jadi memang setiap hadis ya, setiap ini diriwayatkan oleh Al-Hakim ya. Wa qala hadis sahih ya, di dalam Mustadrak juga ada ya. Nah yang keempat ini lebih luas lagi. Untuk siapa itu gurfah tadi? Gurfah itu kan kamar sebenarnya, tapi kamarnya jangan sampai kita analogikan seperti yang ada di dunia ya. Tapi untuk mendekatkan kepada pemahaman kita sah-sah saja. Tapi jangan sampai disamakan tuh bintang 5 di dunia dengan bintang 5 yang ada di surga ya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Inna fil jannati la ghurafan tara dhuhuruha min butuniha wa butuna min dhuhuriha faqama ila a'rabi faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala liman atabal kalam. Ini sama ya, untuk orang yang tutur katanya bagus ya. Bahkan Rasulullah pun memberikan contoh kepada kita. Rasulullah tidak pernah lisannya tajam lah kalau bahasa kita ya. Kepada siapa? Sesama muslim. Nah ini banyak nih zaman sekarang nih ya, sama muslim tajamnya luar biasa ya, kayak silet ya. Tapi ke orang-orang non muslim atau musuh Allah, lisannya jadi jadi bunga semua. Zaman sekarang banyak yang seperti itu ya. Justru Rasulullah kepada orang-orang muslim, bahkan kepada para sahabat pun yang melakukan kesalahan, itu Rasulullah kalau nggak diem, bahasanya dengan bahasa konotasi, nggak marah, lisannya nggak ente ini brengsek, nggak ada tuh ya, saya mendapetin. Kecuali memang ada momentum-momentum tertentu untuk musuh-musuh Allah. Jadi ada hal-hal tertentu yang Rasulullah marah ya, pada orang munafik, orang kafir ya. Bahkan para sahabat seperti Umar bin Khattab berkata kasar, boleh kepada siapa? Musuhnya Allah, musuh Islam, orang kafir. Kita boleh nggak nih? Mudah-mudahan IDF itu penjebur got gitu, boleh nggak? Boleh ya. IDF itu kera, boleh ya, karena mereka musuhnya Islam ya, atau musuh Allah Subhanahu wa taala. Afsas salam. Nah ini yang kedua, ini tambahan ya, menyebarkan salam ya. Kalau tadi yang hadis di atas, yang pertama apa? Tutur kata bagus, memberikan makan, dermawan lah kalau bahasa kita. Yang ketiga apa? Dia selalu komitmen qiyamul lail ya, wabil asharihum yastaghfirun ya. Jadi anggaplah jam 4 kita bangun, anggaplah wudu dengan masih peralihan dari tidur ke bangun itu masih begini-begini duduk-duduk ya 5 menit ya. Nah sholat misalnya 5 menit atau 10 menit, baru merenung 5 menit 10 menit, ini kayak gini ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Dia nunggu subuh sambil zikir, merenung, istighfar dan lain-lain.
Afsas salam. Nah, ini yang ketiga, ini afsas salam. Apa itu? Menyebarkan salam. Nah, ini coba kita lihat. Jadi surga ini diidentikan, dikaitkan oleh Rasulullah, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dengan akhlak, ya. Semuanya dengan apa? Akhlak. Keimanan itu pondasi. Yang kedua adalah amalan kita secara sosial. Afsas salam, menyebarkan salam, ya. Nah, ini tantangan zaman sekarang, ya. Kalau kita sama di masjid saling kenal, ya, di jalan lagi naik mobil, naik motor atau jalan kaki, ya nggak ada salahnya kalau misalnya ada yang lagi naik mobil terus ngelihat yang dikenal di masjid lagi jalan kaki, ya bukalah jendela mobilnya, Assalamualaikum, nah, udah baru jalan lagi, ya nggak ada salahnya. Nah, atau lagi naik motor, Assalamualaikum, dipelanin dikit, Assalamualaikum, bro, nah, ya. Bro Adel atau Bro Pak Doni gitu kan, ya. Ya, dan lain-lain, ya. Ini tantangan zaman sekarang, karena zaman sekarang kan dia individualnya begitu tinggi, ya. Dan lain-lain. Nah, ini menjadi tantangan. Apalagi yang kita kenal saja untuk mengucapkan salam ini sudah mulai hilang, apalagi kepada orang yang tidak kita kenal sama muslim, ya. Nah, ini, ya. Wa shalla bil lail wan nasu niyam, ya. Warna sunyam. Nah, ini sama dengan yang di atas. Jadi dia sholat sedangkan orang-orang pada tidur, ya. Inna fil jannati. Nah, ini tambahan. Inna fil jannati ghurafan yaradhah yang beta a'addallaha liman at'ama ta'am wa alana al-kalam wa taba'a siyam wa shalla wan nasu niyam. Wa taba'a siyam artinya adalah ahli berpuasa, ya. Ya, puasa Syawal sunnah, ya. Kalau puasa wajib nggak usah ditanya lagi, ya. Puasa Syawal, puasa Yaumul Bid, ya. Puasa Muharram, puasa Zulhijjah dan lain-lain. Nah, ini di Syawal ini terkadang ada yang nanya, Ustadz, kalau saya sudah puasa Syawal masih perlu Yaumul Bid nggak? Nah, ini berbeda. Terkadang ada yang nanya nih, ya. Karena Yaumul Bid ini ada yang diidentikan dengan pertengahan bulan 13, 14, 15 bulan Hijriah. Tapi ada juga hadis bahwa Rasulullah melakukan 3 hari dalam 1 bulan. Bisa di awal bulan, pertengahan bulan, atau di akhir bulan, ya. Makanya ada pendapat tertentu kalau dia sudah puasa Syawal nggak usah puasa Yaumul Bid lagi. Nah, itu sah-sah saja, silakan. Ini pendapat fikih, ya. Tapi ada yang memisahkan antara puasa Syawal dengan Yaumul Bid. Dia puasa Syawal sendiri, Yaumul Bid sendiri. Nah, itu pun silakan, sah-sah saja, ya. Ini pendapat fikih, ya. Nah, ini berkaitan dengan ghurfah. Ulaika yuzaunal ghurfata bima sabaru, ya. Alal fuqara fi darid dunya. Nah, ini tafsiran yang selanjutnya. Ulaika dialah orang-orang yujzaunal ghurfah, diberikan ghurfah, kamar di surga, bima sobaru, karena kesabaran mereka. Lalu ditafsirkan alal fuqara fi darid dunya, ini ghurfah ini diperuntukkan untuk orang-orang yang miskin mukmin di dunia. Karena dengan kemiskinannya dia sabar, ya, ini kategori fakir, miskin, intinya melangsak, ya. Dia sabar karena kekurangan harta. Dia sabar, ya, kalau zaman sekarang, kalau di Indonesia mungkin sabar kekurangan harta, tapi kalau di Palestina sabar rumahnya dihancurin, sabar asetnya udah nabung banyak-banyak hilang gitu kan, kena bom, ya. Sabar istrinya syahid, sabar suaminya meninggal, sabar anaknya meninggal. Nah, ini, ya, jadi sabar kalau kita tarik lebih luas lagi, kesabaran dalam segala hal yang kita tidak mau itu terjadi, tapi kita ridho, kita sabar, ini kita mendapatkan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Karena dalam Al-Qur'an langsung gitu, bima sabaru. Dia dapat kamar karena apa? Karena sabar, ya. Nah, ini, ya. Selanjutnya di sini, ya, qasrun wa masakinu thayyibah. Nah, ini masuk kepada masakin, maskan, ya. Tadi kan apa bedanya ghurfah, kusur, buyut, masakin. Nah, ini mirip-mirip. Kalau ghurfah itu kan lebih kecil kalau identiknya di dunia. Tapi kusur itu qasrun, istana. Ya, berarti kan lebih luas. Buyut, bait, itu kan rumah.
maskan itu tempat tinggal. Nah ini kan intinya ya tempat dia bernaung lah, bersemayam, ahli surga tersebut. Di dalam istana tersebut ada kamar, ada bilik, ada tempat ini. Nah ini semisal dengan itu ya. Di sini dikatakan qusrun fil jannah min lu'lu'ah. Istana di surga itu dari mutiara. Fi dzalikal qasri sab'una daran. Nah, di dalam istana tersebut ya, ada 70 rumah ya. Min yakut hamra, dari batu yakut yang warna merah. Wa fi kulli darin sab'una baitan. Nah, ini mulai didetailkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya. Jadi setiap ahli surga pertama apa? Dapat istana. Istananya pun bisa jadi bukan satu atau dua ya. Kalau bidadarinya dapat 72, berarti kan satu bidadari ada berapa? Satu istana ya. Kalau di dunia bisa jadi 4 istri satu rumah ya. Nah, ini kan satu istana ya. Lalu di dalam istana tersebut ada apa? Ada sab'una daran, ada 70 rumah ya. Bisa kita bayangkan satu istana, di dalam istana tersebut ada 70 bangunan, anggaplah seperti itu ya. Dalam bangunan tersebut, dalam 70 bangunan, setiap bangunan tersebut ada 70 rumah ya. Nah ini coba kita bayangin. Jadi istananya, kalau istana presiden kita ada berapa bangunan tuh? Ya paling ada 4 atau 5 ya. Dari setiap bangunan ada kamar, misalnya kamarnya pun bisa jadi 4 atau 5. Nah ini bayangkan di surga ya. Istana ahli surga, satu istana 70 bangunan, setiap bangunan ada 70 rumah, setiap satu rumah ada 70 apa? Sab'ina sariran, ada 70 bilik ya. Sarir itu sebenarnya kasur ya. Ya berarti buat bidadari ya. Ala kulli saririn sab'una firashan. Setiap bilik kamar tersebut ada 70 tempat tidur ya. Min kulli laun ala kulli firasin zaujah minal hurin. Nah ini yang bikin saya semangat ya. Setiap satu kasur itu satu bidadari. Nah, ya. Jadi bisa kebayang ya. Kalau tadi saya mungkin satu bidadari satu apa? Satu istana. Ternyata di sini dalam satu istana ada 70 bangunan, dalam satu bangunan ada bilik, setiap bilik atau ada 70 kasur. Nah ternyata itu setiap kasur tersebut ada bidadari. Mudah-mudahan kita dapat bidadari ini, amin ya rabbal alamin. Fi kulli baitin sab'una ma'idah. Setiap rumah tadi ada 70 hidangan. Ala kulli ma'idatin sab'una launan minat ta'am. Setiap hidangan ada 70 jenis kuliner. Nah ini ya, Masya Allah ya. Kita kalau satu kuliner aja harus kemana Pak? Ini Pak Doni nih orang kuliner nih, Pak Doni tahu nih ya. Ya satu kuliner kita harus ke ini ya. Ini satu meja sudah ada 70 ya. Terkadang kita pun kalau ke restoran milihnya satu apa? Satu ini bakso, misalnya bakso, ayam goreng ya, satu aja tuh ya. Apalagi kalau di apa ya pecel gitu kan, mungkin dalam satu ini ya 3 atau 4. Ini bayangkan 70 ya. Itu pun kalau lagi makan nggak takut asam uratnya apa naik lah, kolesterolnya nambah lah, apalagi saraf kejepitnya tambah kejepit lah. Ini nggak ada pantangan intinya ya. Ya Pak Uwi udah pada pantangan juga nih. Nah di surga nggak ada pantangan lagi Pak Uwi ya. Mau makan pecel sebanyak-banyaknya, mau makan sambal sebanyak-banyaknya, duren sebanyak, silakan ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ini, amin ya rabbal alamin. Sab'una launan minat ta'am fi kulli ghadatin minal quwwah ma ya'ti ala dzalika ajma'. Masya Allah ya. Fil jannati qasrun lahu 4,000 misra ala kulli babin 25 minal hurin in la yadkhula illa nabi au siddiq au syahid au imamun adil. Nah ini menarik juga nih. Fil jannati qasrun, di surga ada istana. Lahu 4,000 misra, ada 4.000
Ala kulli babin khamsina. Misra itu seperti apa ya? Bangunan juga ya. Ala kulli babin khamsa wa ishrina minal hurin in. Jadi dari bangunan tersebut ada 25 bidadari. La yadkhuluhu illa nabi. Tidak masuk ke situ kecuali seorang nabi. Au siddiq, atau orang yang jujur. Au syahid, atau orang yang mati syahid. Au imamun adil, atau imam pemimpin yang adil ya. Au mukhayyar bainal qatli wal kufri fayakhtarul qatl, atau orang yang ketika di dunia, nah ini jarang-jarang nih ya, ada dua pilihan, mau dibunuh atau tidak dibunuh tapi jadi orang kafir. Apa bahasanya kalau di sini? Misalnya Pak Wi lah ya, datang IDF ke California ya. Hai Pak Wi ya, manggilnya Pak Wi Pak IDF ya. Hai Pak Wi, mau saya bunuh atau kamu ikut saya jadi orang Israel? Ya, nggak mau saya jadi orang Israel, bunuh saya aja. Nah, ini ya, maksudnya itu ya. Fayah mukhayyar bainal qatl wal kufr, dia ada dua pilihan, jadi orang kafir atau jadi orang tetap konsisten dengan keimanan tapi dibunuh. Nah, ini dia memilih dibunuh. Nah, ini mendapatkan apa tadi? Yang 4,000 misra ya. Misra itu seperti, bukan misra ini ya, somro misra ya. Fayaqalu min haula haulal mutahabuna fillah azza wa jalla innal mutahabina fillah la tara ghurafahum fil jannah kal kaukab at-tali asy-syarqi awil gharbi. Fayaqalu man haula fayaqalu haulal mutahabuna fillah azza wa jalla ya. Jadi setiap hadis ini ada definisi orang-orang tertentu, apa amalan dia ketika di dunia. Nah, kalau dalam hadis ini fayuqalu haulaul mutahabuna fillah azza wa jalla, gurfah tertentu atau istana tertentu itu bagi orang yang ketika di dunia dia mutahabuna, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti misalnya Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dengan ansor, ya itu ya, saling takaful, ta'awun ya. Anggaplah di sini saya persaudarakan Pak Adel dengan Pak Doni. Nah, kalau Pak Adel butuh sesuatu yang harus bantu Pak Doni ya. Kalau Pak Doni punya hajat tertentu yang harus bantu pertama Pak Adel. Nah, ini yang tahabuna fillah ya. Para sahabat pun seperti itu antara muhajirin dengan ansor ya. Jadi saling takaful, saling mengingatkan. Ayo udah tahajud belum? Yuk kita itikaf yuk. Yuk udah bayar zakat mal belum tahun ini? Yuk kita ke masjid tuh ada kajian dan lain-lainnya. Ini mutahabuna fillahi azza wa jalla ya. Tapi konotasinya kalau zaman sekarang terkadang kalau ada laki-laki dengan laki-laki tidak baik konotasinya ya. Padahal zaman dahulu ya dia mutahabuna fillah adalah konteksnya adalah sesuatu hal yang positif, yang saling menguatkan dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah dan lain-lainnya ya. Nah, ini ya berkaitan dengan apa tadi? Kamar yang ada di surga, terus istananya bagaimana, cara mendapatkannya bagaimana ya. Nah, ini masuk lagi ke dalam bab al-a'malul mujibah libina'il buyut fil jannah. Nah, cara bangunnya gimana ya? Kok tadi kan penghuni-penghuninya yang memberikan makan orang lain, dermawan ya, yang apalagi menyebarkan salam ya, saling mencintai sesama mencintai muslim sama muslim karena Allah taala. Nah, ini amal-amal al-mujibah libina'il buyut. Untuk kita membangun istananya tersebut gimana? Nah, ini coba kita lihat. Man bana lillahi masjidan yabtagi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Nah, ternyata ini kan di belakang kita ada masjid apa nih? Muhajirin 2 atau Muhajirin 1 yang di belakang nih. Nah, Muhajirin, anggaplah Muhajirin 2 ya. Nah, ini kan lagi dibangun ya. Kita sedekah 50.000, 100.000, 500.000, 1 juta. Nah, ini apa kata Rasulullah? Man bana lillahi masjidan. Siapa yang bangun masjid karena Allah,
yabtagi bihi wajhallah, dan dia mengharapkan ridha Allah, banallahu lahu, Allah akan mendirikan buat dia baitan, rumah, istana fil jannah, ya. Berarti kalau kita donasi buat yang belakang ini, ya, kurang berapa Pak Doni? Nanti tanya siapa, Pak Uwi atau Pak Adel? Ya, itu buat kita semua, ya. Kita patungan, ya. Kita patungan, mudah-mudahan terrealisasi, ya, masjid di belakang, ya. Panitianya pun, ya, tentunya anggaplah panitianya enggak sedekah, ya, dia yang menggerakkan ini, ya, masuk juga, dapat juga radar ini, ya. Idza shallaita duha itsnatai asyrata rak'atan banalaka Allahu baitan fil jannah. Nah, ini yang kedua, ya. Bagaimana caranya? Kalau tadi penghuni istana, penghuni kamar-kamarnya, bilik-biliknya, tapi cara membangun biliknya gimana? Tadi, ya, bangun masjid karena Allah. Yang kedua, idza shallaita duha, kalau kalian salat duha, isnatai asyrata rakaah. Nah, biasanya paling banyak kita salat duha berapa rakaat? Coba 12. Nah, ada lagi yang lain? 8, ya. Nah, ini saya kalah pada sama Pak Doni. Saya biasa salat duha paling 2, 4, ya. Ternyata dalam hadisnya ini, ya, barang siapa salat duha 12 rakaat, ya, apa kata Rasulullah? Bana lakallahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan satu istana di surga. Kalau setiap hari bisa konsisten 12 rakaat salat duha, nah, satu istana, ya. Besok lagi satu istana. Kalau dalam 1 bulan 30 hari udah 30 istana, ya. Ini cukup Ustadz surga. Jangan dianalogikan seperti TPC, terbatas lahannya. Di surga tanpa batas, ya. Dalam 1 bulan 30 istana, dalam 1 tahun berapa istana? 360 istana. Itu kalau konsisten sholat duhanya 12 rakaat. Man sholat duha, nah ini ya tadi, ya, man sholat duha arba'an Waqila al-ula arba'an banallah. Nah, bahkan ada hadis yang lain 4 saja cukup 4 rakaat. Nah, ini ya, kalau misalnya bapak ibu anggaplah buru-buru, ya, ada aktivitas tertentu, ada kerjaan tertentu, ke kantor dan lain-lainnya, ya, bisa dicicil kalau 12, ya. Tapi kalau saking buru-burunya ada hal tertentu, ya, di sini ada hadis yang lain, man shollat duha arba'an, barang siapa yang sholat duha 4 rakaat. Nah, ini ya. Tapi memang dari hadis-hadis yang ada lebih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat duha 12 rakaat, ya, fi yaum, ya. Arba rakaat qabla dzuhur. Nah, ini hadis yang lain, arba rakaat qabla dzuhur wa rakaatain ba'dahu wa rakaatain qabla al-asr. Ada hadis tertentu yang dikaitkan dengan sholat sunnah ba'diyah dan qabliyah. Coba kita hitung. Arba rakaat qabla dzuhur, 4 rakaat qabliyah sebelum sholat zuhur, ya. Lalu 2 rakaat wa rakaatain ba'dahu. Udah berapa tuh? 6, ya. Wa rakaatain qabla al-asr, 2 rakaat sebelum asar. Berapa tuh? 8. Wa rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib. Berapa tuh? 10, ya. Wa rakaatain qabla subh, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12, pas, ya. Jadi ada 2 makna, ya. 12 rakaat benar-benar salat duha. Salat duha kan antara syaruk sampai menjelang zuhur, ya. Tapi ada makna yang kedua, kalau kita komitmen dengan salat qobliyah ba'diyah, ya, itu mendapatkan surga atau dibangunkan satu istana. Dari kesekian salat 5 waktu ada yang beda nggak? Coba. 1 aja salat zuhur. Qobliyahnya berapa rakaat? 4, ya. Selainnya 2. Jadi 4 sebelum zuhur, selainnya 2 tuh. Habis zuhur 2, sebelum asar berapa tadi? 2. Kalau habis asar ada nggak? Nggak ada, ya. Jadi kalau habis asar itu nggak ada ba'diyahnya. Tapi kalau sholat sunnah mutlak boleh, ya. Sunnah mutlak itu sholat sunnah yang intinya
walaupun itu makruh, kalangan ulama kalau nggak ada niat, nggak ada tujuan apapun itu makruh ya. Yang selanjutnya setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh berapa? 2 rakaat. Kalau habis subuh ada nggak? Nggak ada ya. Nah ini ya, itu kita bisa komitmen, mudah-mudahan kita mendapatkan istana yang ada di mana? Di surga. Ayyukum asbaha sha'iman. Nah, ini menarik juga nih. Ini berkaitan dengan Abu Bakar. Makanya ada hadis tertentu Abu Bakar ini punya amalan yang bisa ngeborong surga. Nah, yang bisa ngeborong kuncinya surga, ya. Kalau kunci surga banyak, semuanya diborong sama Abu Bakar. Mau lewat pintu mana aja bisa, ya. Pintu. Nah ini coba kita baca hadis. Ayyukum asbaha sha'iman, kata Rasul. Jadi pagi-pagi, ya ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Nah hadisnya juga lumayan kuat ini, ya. Ini ya. Jadi ayyukum asbaha sha'iman, ini pagi-pagi ini siapa yang puasa, kata Rasulullah, ya. Qala Abu Bakar, ana. Jadi Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, ya saya, ya. Coba saya sekarang ini hari apa kita? Hari Sabtu. Saya tanya, ada yang puasa nggak sekarang? Ayo dong kayak Abu Bakar. Nah, ya, anggaplah seperti itu, ya. Ana ya Rasulullah, kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Lalu tanya lagi sama Rasulullah, ayyukum syayya'a janazah. Nah, siapa di antara kalian yang sudah mengiring jenazah? Mengiring jenazah itu pertama nyolatin, terus menggiring jenazah, ya. Walaupun ada yang mengatakan ini pagi-pagi nih, sebelum zuhur atau di waktu duha, ya. Nah Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah, ya. Jadi yang pertama apa tadi? Puasa, dalam keadaan berpuasa sunnah. Yang kedua sudah menggiring jenazah. Berarti kan menggiring jenazah itu pahalanya luar biasa juga, ya. Kalau kita ada waktu, ya nyolatin, ya itu pahalanya luar biasa juga. Menggiring jenazah, ya bantuin ngangkat atau ininya, kalau ada waktu sampai kuburan, ya. Tapi kalau nggak ada waktu ya mungkin sampai mobil jenazah, ya. Itu pahalanya sangat luar biasa. Ana Rasulullah, Abu Bakar lagi, ya. Lalu di situ Rasulullah bertanya lagi, ayyukum ada mariyadan. Barang siapa yang kalian di waktu sekarang dalam satu hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab lagi, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Nah ini diborong semua nih. Pokoknya ahli orang baik itu memang bendera masuk surganya di belakang Abu Bakar. Ya mudah-mudahan kita di belakang Abu Bakar. Amin ya rabbal alamin. Lalu apalagi kata Rasulullah, ayyukum at'ama miskinan. Siapa yang kalian pada saat ini yang dalam satu hari ini sudah memberikan makan orang miskin? Padahal pertanyaan itu kepada Abu Bakar saja atau kepada para sahabat semua? Para sahabat semua, ya. Kalau saya analogikan, saya nanya kepada Bapak, yang jawab Pak Adel terus, ana Ustad. Nah mudah-mudahan Pak Adel seperti Abu Bakar. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ya. Kita semua, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Siapa yang sudah memberikan makanan orang miskin? Ana Rasulullah, ya. Ya. Lalu ditanya lagi, ya, ana Rasul. Jadi udah berapa tuh? Udah 4, ya. Pertama puasa sunnah, yang kedua menggiring jenazah, ya. Yang ketiga menjenguk orang sakit, yang keempat memberikan makan orang miskin, yang keempat qala man kanat lahu hadhil arba. Nah ini, ya, barang siapa yang melakukan 4 amalan ini, bunyalahu baitun fil jannah, dia akan dibangunkan istana di surga. Jadi 4 hal tadi, ya. Apa tadi yang pertama? Puasa sunnah. Terus apa? Menggiring jenazah, ya. Yang ketiga jenguk orang sakit. Yang keempat beri makan, ya. Walaupun ada hadis yang lain semisal dengan ini, ya, itu redaksinya adalah dia akan masuk surga dari pintu manapun, ya. Dan kata Abu Bakar, gimana tuh? Dan kata Rasulullah ke Abu Bakar, justru saya melihat ente hai Abu Bakar yang bisa seperti ini, masuk surga lewat manapun, ya. Kan pintu surga ada berapa? 7, ya.
Jadi bisa masuk lewat pintu 1, pintu kedua, gate ke-4, 5, 6 dan lain-lainnya ya. Nah, ini kalau di sini redaksinya berkaitan dengan dibangunkan istana yang ada di surga ya. Jadi 4 hal itu ya. Intinya kita jadi orang baik, jadi rata-rata yang berkaitan dengan surga terkadang lewat pintu ini, amalan itu ya. Tapi dari kesekian yang banyak saya lihat itu 2 yang saya simpulkan yang paling banyak ya. Pertama puasa, yang kedua kedermawanan ya. Kedermawanan itu tadi apa tadi itu? Biasanya memberikan makan orang lain, mengenyangkan orang lain. Nah, ini sangat luar biasa ya. Kalau kita ada kelebihan rizki, udahlah, ayo yang sering ke masjid kita kemana? Ke Pik berapa? Jangan ke Pik lah, ke yang kuliner yang bagus lah gitu ya. Kemanapun itu berada, yang penting dia kenyang. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengenyangkan, ya Allah sebagaimana saya hari ini mengenyangkan saudara muslim saya, kenyangkan saya di surga. Silahkan berdoa seperti itu, tapi dalam hati ya. Tapi kalau kencang-kencang, saya belum kenyang nih, menambah ya, dicandain ntar malah ya. Satu hadis lagi sebelum kita tanya jawab ya, idza mata waladun al-abda. Qala, ini menarik nih ya. Qala Allah li malaikatihi qabattum waladu abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabattum thamrata fuadi fayaquluna na'am fayaqulu madza qala abdi fayaquluna hamdaka wastarja fayaqulu Allah ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Nah, ini berkaitan istirja. Kalimatul istirja. Ada yang tahu kalimatul istirja itu apa? Ayo, ada yang ingat gak? Istirja pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau roja itu kan harapan. Kalimatul istirja itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu kalimatul istirja ya. Rajiun tadi kan kembali ya. Nah, apa kata Allah, kata Rasulullah, idza mata waladul abdi qala Allah lil malaik. Jadi kalau ada orang di dunia anaknya meninggal ya, anaknya meninggal ketika masih bayi, masih anak kecil, terkadang kan ada yang diuji seperti ini ya. Dan Allah ketika itu akan berbicara kepada malaikat, qabattum waladu abdi. Hai malaikat Israel, kamu sudah tentunya dengan izin Allah ya. Kamu sudah memanggil atau mewafatkan anaknya si fulan ya. Fayaquluna na'am, ya Allah, dengan izin Engkau, dengan perintah Engkau ya. Fayaqulu qabattum thamratu fuadi, kamu sudah mewafatkan anak kesayangan dia ya. Ya Allah, fayaqulu madza qala abdi. Jadi Allah bertanya, apa yang dia ucapkan ketika anak dia meninggal ya. Fayaquluna hamadaka wastarja. Ya Allah, ketika saya mewafatkan anaknya yang masih kecil, anaknya yang dia sayangi tersebut, dia memuji Engkau dan dia pun wastarja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Udah soruk kita? Sudah, bentar lagi ya. Fayaqulullah, dari Allah mengatakan ibnu, bangunkan buat dia baitan fil jannah, rumah atau istana di surga, dinamakan Baitul Hamdi, istana Al-Hamd. Istana Al-Hamd itu istana pujian. Alhamdu itu apa artinya? Segala puji ya. Karena kenapa ya? Karena dia memuji Allah ya. Padahal anaknya yang dia sayangi. Nah, ini kaitannya dengan ada ibu-ibu di Palestina, anak pertama syahid, anak kedua syahid, ketiga syahid ya. Ya dia nangis ya, namanya anak kesayangan. Anak saya dioperasi aja nangis saya ya. Berdua itu aduh masih kecil ya, tapi disitulah kita diuji ya. Ketika anggaplah ada yang lain akan bahkan diuji dengan kematian anaknya ya. Nah, ketika dia ikhlas bahwa ini milik Allah sambil menangis secara fitrah sebagai seorang ayah, seorang ibu, dia ikhlas, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah bangunkan bagi dia istana di mana? Di surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Taib, jazakumullah khairan. Ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Kalau suami istri masuk surga, kan kalau
Nah yang kedua Ustaz, kalau kita surga itu kan mendapatkan kesenangan dan kenikmatan. Nah tadi yang disampaikan itu misalnya mendapatkan istana, terus bidadari, terus sampai kamar-kamar sampai 70, itu apakah analogi saja kenikmatan, analogi dunia, atau memang benar-benar nanti di sana dapat istana? Ya, dua. Ada lagi yang ketiga? Udah dua aja ya. Ini kebetulan ibu-ibu nggak ada nih. Jadi pernah saya sampaikan ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kenikmatan di surga sesuai dengan fitrahnya masing-masing ya. Fitrahnya Bapak suka laki-laki atau suka perempuan? Tergantung. Ngobrol sama laki-laki ya. Jadi memang fitrahnya kita laki-laki yang menyukai perempuan. Disitulah kenapa dalam Al-Quran iming-iming dari Allah, bukan iming, memang benar ya, akan diberikan apa? 72 bidadari. Walaupun bilangan 72 itu dari hadis-hadis ya. Kalau dari Al-Quran wahurun in ya, cantik lah, seksi lah, maaf ya, bahasa-bahasa seperti itu ya. Emang itu iming-iming untuk bagi kita agar kenapa? Oh ternyata kalau kita emang pragmatisme kita ya laki-laki. Nah tapi kalau misalnya perempuan ya, nanti kamu nanti di surga bukan dapat satu suami, dapat 72 suami. Dia ngangguk-ngangguk atau geleng-geleng aja. Aduh ya Allah, satu suami aja udah capek, apalagi 72. Nah, ini kan fitrahnya berbeda. Jadi untuk perempuan diberikan sesuai dengan fitrahnya perempuan juga. Dia nggak dapat bidadara ya, tidak dapat bidadara ya, karena di dunia satu aja udah capek lah. Kalau Pak Adel kasih 72 bidadari, ya Allah ada tambahan nggak gitu kan? Ya. Nah kalau perempuan enggak gitu. Dia ini jadi yang diberikan pertama dia akan menjadi bidadari suaminya ya, kan suaminya masuk surga, istrinya masuk surga. Jadi istrinya anggaplah ketika di dunia udah keriput ya, udah apa, nanti kenceng lagi kulitnya, jadi cantik lagi ya, dia jadi bidadarinya si suami yang masuk surga, itu menjadi bidadari yang nomor 1. Nah ya, jadi nomor 2, nomor 3 yang asli surga. Kalau dia istri, jadi bidadarinya siapa? Suaminya ya. Tapi kalau suaminya ke bidadari ketiga, nggak ada cemburu lagi di sana ya. Kalau di sini bapak ngelirik sedikit dicubit sama istrinya, ngelirik sedikit dicubinya ya. Nah ini ya. Tapi apa yang didapatkan oleh perempuan yang masuk surga? Biasanya kemewahan, perhiasan. Nah itu kan fitrahnya perempuan kan gitu ya. Bapak kalau nemenin istrinya belanja, yang dilirik sama siapa? Dilirik sama istrinya siapa? Apa? Ya pakaian, modis, ya tas, ya pokoknya ya hal-hal kayak gitulah ya. Kalau saya, aduh udahlah yang penting baju apa aja lah gitu kan ya. Kalau dia apalah ya ini ya. Nah ini apa sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua tadi berkaitan dengan apa tadi? Analogi. Oh analogi kemewahan. Ya sebenarnya yang tadi itu real atau memang analogi aja dengan ya. Kita rasakan dunia. Itu yang pertama real, memang benar-benar seperti itu ya. Jadi apa yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam hadis itu benar-benar surga itu ada, memang kenikmatannya seperti itu. Hanya saja ada sisi analoginya. Untuk benar-benar hakikat kenikmatan itu tidak bisa kita bayangkan. Dianalogikan dengan bilangan, dianalogikan tadi Rasulullah kan, kalian bisa melihat kamar selanjutnya seperti kalian melihat bulan purnama. Berarti kan level dari lantai 4 ke lantai 5 itu seperti bumi ke bulan ya. Itu analogi. Tapi sesungguhnya memang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, tidak bisa dibayangkan tidak bisa terbesit gitu. Kalau kita membesitkan misalnya, oh nanti saya selonjoran di surga sambil menikmati kopi yang paling enak ya, itu kan terbesit dalam hati kan. Nah kalau sudah bisa terbesit dalam hati kita, berarti surga bukan kayak gitu, lebih daripada itu. Nah intinya gitu ya.
Kalau misalnya kita terbesit dalam diri kita, oh nanti saya di surga nih dikelilingin bidadari sambil minum jus ya, selonjoran, masih terbesit nggak? Kalau masih bisa terbesit dalam diri kita, itu bukan surga intinya ya. Maksudnya lebih lagi ya, sampai ujung hayalan kita, itu berarti kan itu bukan surga, tapi lebih lagi. Nah itu intinya, wala khatara ala qalbi bashar. Tapi dalam penjelasan Al-Quran dan hadis, seperti ini itu hanya mendekatkan kepada pemahaman kita. Tetapi yang hakikatnya itu yaitu tadi ya, seperti yang digambarkan Rasulullah, nggak bakal bisa terbesit oleh manusia ya. Mudah-mudahan kita masuk surga semua, amin ya rabbal alamin ya. Taib, ada lagi? Atau siapa yang mau masuk surga duluan? Angkat tangan. Nah ya, harus meninggal dulu ya. Mudah-mudahan kita husnul khotimah semua, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.